Ya, pertama saya berharap tidak ada lagi berita-berita hoax, ya, karena mulai muncul nih kemarin, dan saya sudah laporkan ke Dewan Adat Dayak juga dan Majelis Adat Dayak Nasional berita hoax yang baru-baru ini muncul terkait berita itu. Karena mulai muncul berita yang dibilang akibat meragukan Ida Dayak pesulap merah disanksi, nggak ada hubungannya sama Ida Dayak, nggak ada ini. Dewan Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak dan Majelis Adat Dayak Nasional juga nggak ada hubungannya sama Ida Dayak. Jadi yang kemarin itu sanksi adatnya itu karena ucapan saya yang terkesan menantang suku. Padahal sebenarnya kalau yang tahu sih konten saya nantangnya guna-guna, santet, dan itu perdukunan. Tapi ya bagi yang menganggap saya salah, ya nggak apa-apa juga, saya mohon maaf. Semoga next time saya bisa memperbaiki kata-kata saya agar tidak disalahpahami lagi dan lebih dijaga-jaga lagi. Dan untuk teman-teman yang mensupport dan udah tahu tujuan saya ke arah mana, udah jangan mendebat mereka-mereka yang masih salah paham gitu. Ya sama-sama sama-sama mengerti masing-masing aja lah gitu. Nah itu sidangnya kayak bagaimana bang, sidang adatnya? Ya prosesinya atau gimana? gitu? Prosesinya menurut adat Dayak saya juga kurang paham bagaimana, karena kan adat ini kan yang menjalani itu DAD-nya yang mengatur adatnya bagaimana, permohonan maafnya. Kalau saya hadir ke sana untuk menghadiri aja sih sebenarnya, untuk menyaksikan, dan karena kesalahpahaman itu akhirnya ya harus minta maaf juga gitu. Tapi emang kata-kata apa kak? Maksudnya emang ada menurut mereka kata-kata apa? Membuat Oh iya, kata-kata yang saya meniru komentar netizen yang ketika saya bahas dukun pasti ngarahinnya selalu, kalau nggak percaya datang lu ke Kalimantan, kalau nggak percaya datang lu ke Dayak, kalau nggak percaya datang lu ke Banyuwangi, kalau nggak percaya datang lu ke Banten, dan nyebutin daerah-daerah lainnya. Cuma pada saat kemarin waktu bahas Ibu Ida Dayak, saya bahas nyebutnya Kalimantan dan Dayak aja. Nah itu dianggapnya menantang suku. Sebenarnya yang saya tantang kan perdukunan gitu. Oh berarti nggak ada sangkut paut dengan Ibu Ida Dayak? Nggak ada. Ibu Ida Dayak juga masih dipanggil ke DAD, belum datang gitu. Tapi kamu sendiri mungkin sudah pernah membuat konten atau bertemu dengan Bu Ida? Membuat konten Ibu Ida Dayak dulu yang membahas hoax terkait Ida Dayak. Bertemu gitu? Bertemu belum sampai sekarang. DAD aja sulit, MADN aja sulit untuk bertemu Ibu Ida Dayak, apalagi saya. Tapi menurut Ramadhan sendiri tuh dengan ada hoax itu kan sangat merugikan kamu ya kak? Ya tentunya sangat merugikan saya, luar biasa merugikan sekali. Tapi ya kalau saya pribadi, saya cukup menyampaikan sekali aja pernyataan tentang faktanya kayak gimana. Saya nggak pernah menyebut Ibu Ida Dayak dukun. Itu kan hoax yang beredar tuh. Wah pesulap merah menyebut Ibu Ida Dayak dukun. Wah pesulap merah tuh meragukan kekuatan Ibu Ida Dayak. Enggak. Padahal saya menyebut pengobatan Ibu Ida Dayak itu biasa aja karena saya udah menemukan yang kayak gitu banyak. Dan di Kalimantan kalau menurut Dewan Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Jakarta, di Kalimantan itu banyak juga yang pengobatan seperti Ibu Ida Dayak, dan itu biasa aja beneran. Tapi anehnya di kontra-kontrain gitu. Ada hubungan? Hah? Ada hubungan apa aja kak kemarin sama petinggi-petinggi? Ada ya meluruskan tujuan saya sebenarnya ngarahnya kemana sih? Mungkin kan banyak yang bukan penonton saya keskipnya di situ sih karena kebawa emosi kemarin bikin video yang ngebahas hoax terkait Ibu Ida Dayak dan saya. Kebawa emosi akhirnya keceplosan, nggak kepikiran kalau nggak semua masyarakat Indonesia penonton saya lama gitu. Jadi nggak paham tujuan saya, arah omongan saya kemana. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman dan ada yang menganggap itu menantang suku. Maka dari itu saya pun udah meminta maaf. Semoga next time saya perlu jaga-jaga kata-kata lagi agar tidak ada yang salah paham sih. Nah tapi untuk respon suku Dayak sendiri bagaimana bang? Baik banget. Kalau untuk yang kemarin datang, apalagi itu kan tokoh-tokoh Dayak ya, datang itu baik banget, dan mereka saling ngasih saran juga ke depannya gitu, biar nggak terjadi pro kontra kayak gini lagi gitu. Siapa aja sih kak? Mungkin kamu kata maksudnya itu dari mana aja, siapa jabatannya kayak gitu-gitu kak, tahu nggak? Terutama yang kemarin saya dibuat hoax luar biasa ya, yang di konflikin banget itu sama Pak Edat Stephen Lalung. Itu kan gara-gara Pak Edat Stephen Lalung cuma bilang kayak gini doang. Itu Pak Edat Stephen Lalung kasihan loh. Nelfon saya ngerasa kayak nggak enakan. Padahal saya ngajak ngobrol doang loh sel gitu. Tapi malah diberitainnya pasukan merah lah datang ke Indonesia. Nggak ada pasukan merah datang, nggak ada.
nggak ada, itu berita hoax semua. Pak Ida Stephen Lalung juga ngajak ketemu untuk ngobrol, untuk kasih tahu adat Dayak kayak gimana gitu. Gitu. Nah, kamu berarti ngomongnya melalui lisan secara langsung atau by telepon atau bagaimana? Yang mana? Yang itu, yang kata-kata itu. Pak, yang mana kata-kata yang nantang itu? Iya. Nantang, ya. Itu di konten saya yang ngebahas hoax terkait saya dan Ida Dayak. Gitu. Cuma dipotong, akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Pas saya dengerin sih, iya juga sih, saya baru ngeh. Oh iya juga sih nih, kalau bukan penonton saya pasti ngiranya nih nantang suku nih gitu. Makanya saya minta maaf sama orang-orang yang menganggap saya salah. Iya betul, ya udah. Saya betul masih kurang menjaga kata-kata lah. Berarti kamu mendatangi, kamu dihubungin oleh petinggi-petinggi Dayak atau kamu mendatangi? Saya dikontak ke nomor admin dari Dewan Adat Dayak Jakarta untuk menanyakan ini klarifikasinya kayak gimana, beneran nantang suku kah gitu. Ditanya, terus saya diundang ke kantornya, ya saya datang karena memang saya sebagai itikat baik gitu loh. Karena memang tujuan saya bukan menantang suku, adat ataupun budaya ataupun agama. Kan tujuan awal channel saya dibuat itu memang untuk memisahkan adat, budaya, agama dari perdukunan gitu loh. Cuma ya karena kata-kata saya kurang dipilih-pilih kemarin, akhirnya menimbulkan kesalahpahaman lah. Tapi responnya Pertemuan tetap Dewan Adat itu sendiri seperti apa Bang? Apa ada kesepakatan? Kesepakatan apa? setelah bertemu, maksudnya apa yang terjadi saling Oh, ada di konten saya lengkap tuh pertemuannya ngapain aja, dan di situ membahas tentang kena sanksi adatnya apa gitu kan. Kayak kemarin saya harus menyiapkan guci ada 6 guci naga. Terus ada 10 poin lah yang perlu saya siapkan kemarin untuk acara kemarin gitu. Ini untuk simbolis gitu, dan sebagai sanksi juga bahwa nih pesulap merah udah minta maaf loh atas perkataannya yang menimbulkan kesalahpahaman gitu. Sanksi adatnya berupa apa Bang? Kayak apa? Itu sanksi adatnya menyiapkan guci. Oh, menyiapkan gitu. Terus Barangnya. ada apa kepercayaan adat, ada angka 7 apa gitu, 777.777 gitu-gitulah. Oh, berarti berbentuk material. Hah? Uang ya? Ada uang, ya itu uang itu doang, 777.777. Itu untuk keperluan apa gitu, ada artinya, filosofi. Terus sama guci 6, sama kemarin babon, ada ayam juga, buat itu kayak buat makan-makan di sana sih. Kayak kemarin ada kue cucur sama apa ya, lemang. Jadi makanan khas Kalimantan gitu. Jadi buat makan-makan di sana, dan kita makan bareng juga. Saya makan lemang, yang halal bagi saya makan. Yang non halal saya nggak makan. Tapi untuk permasalahan yang Ibu Ida itu bagaimana Bang? Ibu Ida. Akhirnya ya. Permasalahannya mana? Yang Saya nggak ada masalah sama Ibu Ida sih. Yang akhirnya maksudnya Ibu Ida kan ini kan kontennya ini sampai menyeret tentang Ibu Ida gitu. Nah itu nggak tahu tuh, itu siapa yang buat, kenapa nyeret Ibu Ida. Saya nggak ada masalah sama Ibu Ida Dayak. Sumpah, pengobatan ahli patah tulang tradisional saya support loh. Lihat di channel saya, Pak Mukmin, Brahmana Sanjaya Pak Mukmin itu menyembuhkan orang yang dari lumpuh juga langsung bisa berdiri jalan, sama kayak Ibu Ida Dayak. Terus Haji Naim, saya support juga bahwa itu pengobatan bener ahli patah tulang, sama seperti Ibu Ida Dayak. Anehnya kok di berita-berita dibuat kontra. Saya nggak ada kontra sama Ibu Ida Dayak. Yang justru dikontrain itu adalah pembuat hoax terkait Ibu Ida Dayak, yang nyampe dibilang Ibu Ida Dayak dapat penghargaan dari Jokowi lah, nyampe Ibu Ida Dayak bisa menghidupkan orang mati di Arab. Nggak ada, itu hoax. Kasihan Ibu Ida Dayaknya loh. Ini pada nggak mikirin nih para media-media yang penyebar hoax kayak gitu ya. Ini nggak kasihan apa sama keluarga sendiri, mengasih makan keluarga tuh pakai hoax kayak gitu. Berarti gimana? Berusaha. akan mengambil jalur hukum kah untuk Ini kan ya? udah Oh. istilahnya udah besarnya sampai suku Dayak Iya, petinggi-tingginya iya. menghubungi kamu. Kalau saya sih jalur hukum, saya pribadi sejujurnya nggak ngerti hukum-hukuman, dan tujuan saya dari awal nggak main hukum-hukuman. Tuh, sekali lagi pertanggungjawaban saya nanti cuma ke Allah Azza wa Jal. Ketika kesalahpahaman ini terjadi, yang perlu saya lakukan adalah menge-share faktanya seperti apa di channel YouTube saya, dan itu udah saya lakukan. Ketika masih ada yang ngotot itu salah, saya pun udah minta maaf dari sanksi adat. Kalau masih ada yang mengkontra juga atau membuat fitnah-fitnah baru kayak yang tadi berita, ya kan, yang saya sebutin di awal, ya itu urusan mereka masing-masing lah. Nanti tanggung jawabnya di kehidupan berikutnya gitu. Tapi Karena kalau hukum saya juga, ini medianya nggak jelas soalnya siapa gitu yang buat, kayak akun palsu doang gitu loh. Media apa oknum, maksudnya apa orang apa bodong-bodong gitu. Ada media, ada yang bodong juga. Ada media, ada bodong juga gitu. Jadi ya
saya juga nggak ngerti gimana cara ngelaporin media. Bodong-bodong ini juga nggak ngerti ini siapa yang megang akunnya. Nggak jelas juga Nah. ya, Kak. Nggak jelas. Tapi Ibu Ida sini tadi kata kamu akan dipanggil juga ke adat Dayak. Ya. Untuk apa maksudnya dipanggil? Itu untuk ini sih Ibu Ida Dayak untuk mengkonfirmasi beneran orang Dayak atau enggak, pengobatannya bagaimana gitu. Oh, mengkonfirmasi keasliannya beliau. Iya betul. Mau ngobrol juga katanya silaturahmi karena udah lama juga gitu. Di sini nggak kumpul orang-orang Dayak di Jakarta gitu. Saya datang ke Dewan Adat Dayak dan Majelis Adat Dayak Nasional, dan bahkan alhamdulillah saya dapat hadiah, dapat tiket pesawat ke Pontianak nanti untuk datang ke acara Dayak gitu dan Kalimantan. Gawai apa gitu, bersyukur atas padi panen yang baik gitu. Oh, itu diundang langsung. Diundang langsung nanti ke sana, alhamdulillah. Jadi bisa bertemu sama masyarakat Kalimantan langsung. Jadi bisa meluruskan juga lebih dekat lah. Berarti itu kedatangan Bravo sama Dayak baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Dengan dia memberi apa tiket gitu. Apa? Oh iya, Ya, itu betul. yang memberi tiket dari Pak Sekjen Yakobusnya, Sekjen MADN gitu. Nanti diminta main ke rumahnya juga, dan acara itu katanya sih acara setahun sekali, dan nanti yang hadir tuh ada 30.000 sampai 40.000 orang. Jadi alhamdulillah akibat kasus ini saya jadi bisa menjaga kata-kata saya lebih baik lagi ke depannya, dan saya jadi punya banyak saudara di Kalimantan dan Dayak juga. Mas, tapi kamu tahu nggak sih tentang sejarah Dayak gitu sendiri Apa? gitu? Sejarah misalnya Enggak. Dayak gitu. Enggak tahu. Yang kamu pahami apa gitu? Enggak tahu. Yang saya tahu banyak dukun-dukun di Jabodetabek, ya, banyak dukun-dukun di Jabodetabek yang mengatasnamakan Dayak atau Kalimantan. Nah ini yang saya kurang setuju. Saya ingin memperbaiki nama baik Kalimantan agar tidak dianggap serem lagi, agar tidak dianggap seolah-olah menakutkan gitu. Nah saya ingin memperbaiki itu loh. Cuma ya akibat hal ini ya semoga masyarakat jadi lebih notice terhadap apa yang saya sampaikan sih. Nah, aku masih penasaran ketika prosesi itu kamu beneran cuma makan, maksudnya nggak di kayak mungkin ada apa gitu Enggak. mungkin di Enggak sih, karena alhamdulillah nih orang-orang Dayak ini sangat menghormati perbedaan. Kalau saya kan Islam nih, dalam Islam kan kayak nggak boleh makan babi. Di situ hidangannya babi, tapi nggak disuruh harus makan ini nih gitu. nggak disuguhin gitu ke kamu. Enggak, saya disuguhinnya ayam yang saya bawa juga gitu. Terus juga di sana saya menyaksikan aja sih, karena memang pakai bahasa Dayak itu sendiri. Ada Pak Temanggungnya juga yang berdoanya. Nah itu kan kepercayaan Dayak. Saya pribadi kan kepercayaannya Islam. Kalau minta maaf ke Allah Azza wa Jal, dan mereka menghormati itu luar biasa. Ini kan menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa di Indonesia loh. Gitu. Berarti kan Aku jadi lebih kebudayaan yakin. Dayak ini kan maksudnya kental dengan mitos gitu kan ya, maksudnya dengan mitos-mitos gitu. Itu kamu maksudnya percaya gitu nggak sih kayak gitu kalau ada adat Dayak gitu? Kalau saya sih kembali lagi ke adat budaya ataupun agama, itu kepercayaan masing-masing. Saya tidak pernah menyenggol atau membahas hal tersebut, karena yang saya bahas hanya terfokus ke perdukunan, fokus. Karena kalau mau bahas kepercayaan jadi perdebatan, Iya. bukan malah edukasi. Jadi yang saya bahas perdukunan yang jelas, pakai trik, yang pakai sok tahu tentang hal goib gitu, yang saya bisa praktekkan dan bongkar langsung gitu. Dan terakhir dari aku, jadi kamu lebih mau berhati-hati dalam dan memilah kata-kata gitu untuk konten kamu. Next time iya, ketika menyebut wilayah tertentu, kemarin kan keceplosan nyebut wilayah itu kan, saya pikir udah paham karena kebawa emosi, ternyata masih itu menimbulkan kesalahpahaman. Itu kesalahan saya pribadi, saya mengakui itu gitu. Itu hilaf karena menyebut wilayah, jadi seolah-olah dianggapnya nantang wilayah gitu. Tapi ya next time saya akan jaga kata-kata lagi ketika menyebut wilayah, tapi ketika menyebut dukun tidak akan pakai oknum. Tidak akan. Saya tidak akan menjaga kata-kata ketika mengejek, menghina dan membongkar penipuan perdukunan. Nggak akan jaga kata-kata kalau dukun. Kalau ada yang mau nyantet, welcome. Makasih ya Kak. Terima kasih, Makasih ya. kawan. Oke. Udah? Nah. Nah,